Saudara, regu penyelamat benar-benar berpacu dengan waktu untuk bisa menyelamatkan korban musola ambruk yang masih terhimpit bangunan. Dalam rekaman video yang kami peroleh dari Regu Penyelamat Surabaya, tim berhasil berkomunikasi dengan dua korban yang masih terjebak. Yusuf, Hai, umurmu berapa? 16. 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya. Ya, di sebelah kiri, Jess, ya? Ya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Ya, Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu, Jess. Masuk. Pak Megan, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini, 86. Oke, untuk lanjut silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi privasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Kita akan perbaharui informasi terkini proses evakuasi korban musola Pondok Pesantren ambruk bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Kika Madona dan juga juru kamera Silmi Ardiantovani dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kika, tadi kita baru saja menyaksikan video ya penyelamatan, kemudian ada obrolan begitu ya tim rescue dengan korban yang masih terjebak. Selain Yusuf dan juga ada Haikal, apakah masih ada korban lain yang masih terjebak di reruntuhan sampai saat ini? Kalau tadi berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyatakan bahwa saat ini dari tim SAR ini sudah memetakan ada 12 titik korban di lokasi reruntuhan. Nah, untuk proses evakuasi hingga saat ini juga masih terus dilakukan. Dari total 12 titik tersebut, 7 diantaranya ini juga kemudian sudah dilakukan komunikasi seperti itu dan 7 orang diantaranya ini sudah merespon seperti itu. Termasuk yang saat ini potongan video seperti yang tadi sudah ditampilkan di Kompas TV, yaitu Haikal dan juga Yusuf. Namun untuk proses evakuasi juga masih terus dilakukan. Upaya dari proses evakuasi ini terkendala karena memang kondisi reruntuhan yang berpotensi bisa saja semakin memperburuk lokasi tersebut, sehingga akhirnya saat ini dari tim SAR sedang melakukan sejumlah upaya supaya nantinya membuat jalan seperti itu, supaya nantinya proses evakuasi dapat berlangsung dengan lancar dan juga aman tentunya, dan juga bisa membawa serta untuk korban yang juga kemudian sudah diidentifikasi seperti itu. Data terbaru yang saat ini meski demikian, walaupun tadi juga sudah disampaikan bahwa sudah teridentifikasi atau sudah diketahui bahwa titik-titik mana saja yang sekiranya nantinya akan dilakukan proses evakuasi, namun kalau kita melihat data dari posko SAR posko BPBD yang saat ini ada di Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, data masih belum bergerak. Artinya masih ada 102 orang yang hingga saat ini telah teridentifikasi dan juga sudah mendapatkan perawatan secara intensif di 4 rumah sakit yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Proses evakuasi ini memang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, Maidop dan juga saudara, seperti yang tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, yang menyatakan bahwa untuk proses evakuasi ini tidak hanya melibatkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur saja atau dari Kota Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya untuk mempercepat, karena memang harus berpacu dengan waktu. Untuk mempercepat proses evakuasi ini juga kemudian bantuan datang dari sejumlah daerah seperti dari Semarang dan juga Jakarta beserta alat-alatnya untuk memudahkan proses evakuasi dari masing-masing korban yang saat ini masih berada di dalam gedung Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung dengan penuh kehati-hatian meskipun memang harus berpacu dengan waktu atau berlari seperti itu, karena memang juga saat ini untuk korban yang juga kemudian sudah diidentifikasi
prosesnya juga memang harus membutuhkan sangat kehati-hatian. Meski demikian, saat ini dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga sejumlah pihak masih terus melakukan atau menyalurkan sejumlah bantuan. Di antaranya adalah air dan juga makanan, serta kemudian bantuan oksigen seperti itu untuk para korban yang sudah teridentifikasi dan telah melakukan atau merespon di lokasi rubuhnya Pondok Pesantren Al-Qazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Harapannya proses identifikasi dan juga proses evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar, karena memang ada banyak pihak yang juga kemudian dilibatkan, dengan harapan untuk proses ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa memberikan informasi secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya kepada para anggota keluarga yang hingga saat ini juga masih menanti kabar dari anggota keluarga mereka yang masih terjebak di dalam reruntuhan dari bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi kalau kami pantau, Maido dan juga saudara, hingga sore ini jumlah anggota keluarga yang kemudian datang ke posko informasi, pusat informasi di salah satu bangunan dari Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur ini semakin banyak dari mereka meminta kepastian. Tadi bahkan juga sudah disampaikan langsung kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak terkait dengan kapan untuk mereka bisa mendapatkan informasi terkait dengan kepastian kondisi dari anggota keluarga mereka. Dan tadi juga disampaikan oleh Emil Elistianto Dardak bahwa memang saat ini proses sedang berjalan. Harapannya memang bisa berjalan dengan lancar dan proses evakuasi masih akan terus dilakukan sampai seluruh korban terevakuasi. Demikian, Maido, kembali kepada Anda. Proses penyelamatan berpacu dengan waktu meskipun juga harus mengutamakan kehati-hatian untuk nanti bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah ditemukan titiknya untuk bisa segera dievakuasi. Terima kasih Kika Madona melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.